Andi adalah seorang mahasiswa tingkat akhir yang sedang berjuang menyelesaikan skripsinya. Dalam beberapa minggu terakhir, ia harus menghadapi berbagai tekanan, mulai dari tenggat waktu yang semakin dekat, revisi yang terus bertambah, hingga tuntutan untuk segera lulus. Setiap hari, ia menghabiskan waktu berjam-jam di depan laptop, mencari referensi, memperbaiki kesalahan, dan menyusun hasil penelitiannya. Namun, semakin banyak revisi yang diterima dari dosen pembimbing, membuatnya tidak percaya diri. Andi mulai merasa lelah, cemas, dan takut tidak mampu menyelesaikan skripsinya tepat waktu. Beban yang terus menumpuk membuatnya kehilangan semangat dan seringkali mempertanyakan kemampuannya sendiri. Revisi bab 4 lagi, data kurang lengkap. Astaga, revisi harus ulang lagi. Udah berusaha sih nggak mungkin, masih aja ngulang. Teman-teman gue udah pada lulus, ada yang skripsi, ada yang seminar. Kenapa gue masih begini aja ya? Apa gue kurang pinter ya? Tinggal berapa minggu lagi. Kalau gue nggak lulus, pasti gue ngecewain orang tua gue. Dan pasti banyak yang berharap sama gue. Ini juga diskusi kelompok. Apaan sih? Mereka nggak tahu gue capek ya? Kenapa semua orang nggak pernah tahu ya kalau gue itu capek? Tekanan yang terus menumpuk membuat Andi semakin sulit mengendalikan emosinya. Ia mulai melihat perhatian orang lain sebagai gangguan, bukan sebagai dukungan. Semua yang gue kerjain salah, kenapa sih susah banget ya? Kalau begini terus mah aku harus lulus. Di tengah rasa lelah dan putus asa, Andi mulai kehilangan keseimbangan hidupnya. Hubungannya dengan dirinya sendiri, dengan sesama, bahkan dengan Tuhan, perlahan mulai menjauh. Ia tidak menyadari bahwa masalah terbesarnya bukan hanya skripsi, melainkan rasa takut dan kesepian yang ia simpan sendirian. Andi, kamu kok katanya capek banget sih? Gak apa-apa, aman, tenang aja. Kalau ada masalah cerita aja sama kita. Gak perlu. Kok kamu gitu sih, Di? Padahal nggak apa-apa loh cerita sama kita. Kita bakal bantu kamu. Kalau gue bilang gak perlu ya gak perlu. Kita kan cuma membantu. Gak usah. Yaudah Ran, kita pergi aja. Yaudah yuk. Karena stres, Andi menjadi mudah marah dan menutup diri dari teman-temannya. Setelah menjauh dari teman-temannya, Andi membawa beban dan emosinya hingga ke rumahnya. Tekanan skripsi yang terus menumpuk membuatnya mudah tersinggung dan sulit mengendalikan perasaan. Orang-orang terdekat yang sebenarnya peduli justru dianggap sebagai sumber tekanan. Akibatnya, hubungan Andi dengan keluarganya mulai berubah, dan kepeduliannya terhadap lingkungan sekitar pun semakin berkurang. Sesampainya di rumah, Andi duduk di meja makan dengan wajah yang lelah dan sedang memikirkan skripsinya. Lalu ayahnya pun menghampirinya. Andi, kamu sudah makan belum? Belum ya? Makan dulu, Andi. Enggak ya? Andi gak mau. Pikiran kamu boleh kacau, tapi jangan lupa Enggak ya, makan. percuma ya. Andi, Ayam pikiran ayah dulu, Andi. Andi, kok buang sampah sembarangan sih? Ya biarlah, ntar juga ada petugas. Ya nggak boleh gitu dong. Sampah yang satu dibuang ke tempat sampah. Ya suka-suka gua. Beda deh, terserah kamu aja. Sepulangnya dari kampus, Andi pergi ke kamarnya. Kamarnya terlihat hening dan sepi. Tekanan yang bertumpuk kini sampai pada titik terberat Andi. Segala usaha terasa sia-sia, dan harapan perlahan meredup, membawa Andi berada di ambang batas kekuatannya. Keesokan harinya di kampus, Andi pergi menghampiri dosen pembimbingnya
untuk menunjukkan skripsi yang telah ia buat. Lalu dosennya pun memberikan saran dan semangat kepadanya. Lagi Saya mau konsultasi Pak. ya sini silakan. Dari mana kamu Andi? Dari kantin Pak. Gimana? Udah hasil kerjamu? Sini saya cek. Ya boleh Pak. Gimana kamu kesusahan nggak mengerjakan skripsi akhir kamu? Rasanya apa yang saya kerjakan tuh selalu gak sia-sia Pak. Selalu saya gagal Pak. Saya juga nggak tahu kenapa Pak. Dan melihat di sini kamu banyak kesusahan ya. Mungkin jangan berkecil hati. Mungkin saya bisa memberi kamu saran. Cobalah untuk meminta bantuan kepada sekitarmu. Dan cobalah untuk berani berbicara kepada semua teman-temanmu. Jangan menganggap dirimu tertinggal dan jangan pernah berkecil hati untuk selalu mengejar mimpimu ya. Kenapa ya habis baca ini hati gue mulai agak tenang. Ya Tuhan, aku memang tidak tahu akan berjalan seperti apa ke depannya. Tapi aku percaya Engkau pasti akan mendampingiku melewati semua ini. Tolong beri kekuatan Tuhan. Hai Andi. Halo. Ini. Gimana kabarnya? Baik. Baik. Tapi gue lihat kayaknya lu tuh jarang ngobrol deh. Emang nggak minta doang sih? Iya, gue lagi pusing nih bikin skripsi. Banyak banget revisian dari dosen. Gue merasa kayak tertinggal dari teman-teman gue yang lain. Gue juga capek, percaya diri. Wajar sih kalau misalnya lu ngerasa lelah. Apalagi kan lu juga manusia gitu. Jadi semua beban tuh lu nggak bisa pilih sendiri kan juga. Yandi, kita semua pernah ada di posisi yang sama seperti kamu. Skripsi itu memang berat, tapi kamu sanggup menyelesaikannya. Iya, sebenarnya gue cuma takut gak lulus tepat waktu. Kayak merasa tertinggal aja dari teman-teman. Karena dosen selalu ngasih revisian sih. Oh, jangan fokus kepada ketakutannya deh. Kamu tuh udah sampai sini loh, kamu udah berjuang. Kamu udah bisa sampai di tahap ini dan kamu tuh udah sama kamu. Jadi kalau misalnya kamu ada kesulitan, kamu bisa ngobrol sama kita, bisa diskusi, siapa tahu kan kita bisa bantu. Yandi, kita itu bukan sekedar teman kelompok kamu. Kita itu adalah sahabat, jadi kamu bisa ngomong apa aja ke kita. Iya, makasih banyak ya teman-teman. Setidaknya karena kalian, gue lebih tenang lah dalam menjadi skripsi ini selanjutnya. Masih banyak ya. Iya, ini sama-sama. Tapi ingat ya, Di, kamu tuh masih luas loh. Ada keluarga, ada teman ada kita, sama ada Tuhan juga yang bisa selalu menemani kamu. Jadi tetap semangat ya, Di. Tetap semangat Iya, Yandi. makasih ya teman-teman. Iya, sama-sama. Bulan ya, Di. Iya. Dari kisah Andi, kita belajar bahwa tekanan hidup bisa datang kepada siapa saja. Rasa lelah, takut, dan putus asa terkadang membuat kita kehilangan arah, menjauh dari diri sendiri, dari orang-orang yang kita sayangi, bahkan merasa jauh dari Tuhan. Saat masalah datang bertubi-tubi, kita sering merasa harus menghadapi semuanya sendirian. Padahal, tidak semua beban harus kita pikul sendiri. Tidak apa-apa untuk mengakui bahwa kita sedang lelah. Tidak apa-apa untuk meminta pertolongan dan bercerita kepada orang yang kita percaya. Kisah ini juga mengingatkan kita bahwa selalu ada jalan untuk bangkit. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, bahkan di saat kita merasa paling lemah. Melalui doa, firman Tuhan, serta dukungan dari keluarga dan orang-orang yang peduli, hati yang lelah dapat dikuatkan kembali dan langkah yang hampir menyerah dapat dipulihkan. Karena itu, ketika hidup terasa berat, jangan memilih untuk menutup diri. Bukalah hati, serahkanlah setiap kekhawatiran kepada Tuhan, dan tetaplah melangkah. Seberat apapun masalah yang sedang kita hadapi hari ini, ingatlah bahwa kita tidak pernah berjalan sendirian. Ada Tuhan yang menguatkan, keluarga yang mendoakan, dan orang-orang yang siap menemani. Tetaplah percaya, tetaplah berjuang, dan jangan pernah kehilangan harapan. Karena setelah setiap pergumulan, selalu ada harapan baru yang Tuhan sediakan bagi kita.